Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga episode 389 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Mendes Grimm, Forzao Guires, Joeler Saha, Nathanael Yorkie dan yang lainnya mendengar berita dari Adler Wolf. Meskipun mereka bingung, mereka patuh dan tidak bergerak. Meskipun Baryon Isaac, Gustavo dan yang lainnya sangat membenci Adler Wolf, ini bukan waktunya untuk membalas dendam. Braga Han, David Elias, Luigi Elias dan yang lainnya tidak jauh di belakang. Dalam 10 detik, seruan banyak master datang dari kuil. Haha, pedang besi sumber, bahkan keluarga Mirror tidak bisa. Ada juga blok energi sumber terkompresi. Keterampilan tempur yang luar biasa. Pada saat ini, Adler Wolf tidak memperhatikan gerakan di kuil, mendesak kekuatan Yuan Wu untuk bergegas menuju Sonya Mirror, Tenesarou dan yang lainnya, mundur. Temukan cara untuk keluar dari sini. Forzao Guires, Mendes Grimm dan yang lainnya datang ke daerah Yunmeng. Tujuan utamanya bukan untuk para dewa kunci kuil atau makam leluhur Wolf, tetapi untuk menjaga stabilitas wilayah barat daya dan mengantar Adler Wolf ke wilayah Yunmeng. Sekarang Adler Wolf mengatakan dia akan mundur, mereka berdua tidak ragu-ragu, ikut aku. Mendes Grimm memimpin, berjalan di depan. Di lembah tempat kuil ini berada, sebelum Adler Wolf tiba, banyak orang sudah berkumpul di sini. Sejumlah besar orang tidak datang ke sini melalui lorong di bawah istana bawah tanah, tetapi datang dari cara lain. Selama periode waktu Mendes Grimm dan Forzao Guires bertahan, mereka sudah memeriksa jalan keluar mereka. Semua orang mengikuti jalan yang telah dieksplorasi sebelumnya dan dengan cepat meninggalkan lembah ini dengan tebing di semua sisi, dan melarikan diri keluar lembah. Dan pada saat ini, Baryon Isaac dan Gustavo, yang sudah bergegas ke kuil, serta Braga Han, Luigi Elias, David Elias, dan lainnya, mengambil harta, seni bela diri, dan blok energi yang tak terhitung jumlahnya di kuil. Tapi hanya 2 menit kemudian Baryon Isaac, Gustavo dan yang lainnya memperhatikan ketidaknormalan itu dengan waspada. Adler Wolf. Mengapa tidak ada orang dari Adler Wolf yang masuk? Gustavo berbicara, Baryon Isaac dan Braga Han dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang salah. Adler Wolf meledakkan tablet batu, kesempatan yang sempurna. Adler Wolf tidak punya alasan untuk tidak masuk. Beberapa orang bergegas ke koridor di luar kuil dan melihat ke depan tangga. Adler Wolf, Mendes Grimm, Forzao Guires dan jiwa pengembara, semua aula Raja Naga telah lama menghilang. Pasti ada yang salah di kuil. Gustavo dan Baryon Isaac, Braga Han dengan cepat menyapa bawahan mereka dan mulai mundur. Meskipun ada lebih banyak harta di lantai 3 kuil, mereka hanya bisa menyerah. Ratusan tim berkumpul di sini, selain beberapa kekuatan besar, masih ada beberapa orang yang rakus akan harta karun di kuil dan terus mencarinya. Hanya saja, saya tidak tahu apakah mereka memiliki kehidupan untuk menemukan bayi itu, tetapi saya tidak tahu apakah ada kehidupan. Di tepi Gunung Yunmeng di barat daya Huaya, Miguel Plasi dan seorang lelaki tua berambut putih bertarung dalam kegelapan. Bukit-bukit di sekitarnya diratakan beberapa kali, jurang dan lubang besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Dan pada saat tablet batu kuil meledak, Miguel Plasi dan lelaki tua berambut putih itu berhenti, dan lelaki tua berambut putih itu menghela nafas, memandang Miguel Plasi dan berkata, "Kamu menang. Selama bertahun-tahun, untuk melestarikan hal-hal di kuil, tuanmu butuh banyak kerja keras, hei." Miguel Plasi juga berhenti untuk menghadapi lelaki tua berambut putih itu dan mengepalkan tinjunya. "Saya harap Anda akan menepati janji Anda, perjalanan tuan muda adalah di Lautan Bintang, beri dia cukup waktu untuk tumbuh." Pria tua berambut putih itu melirik ke atas kepalanya, sudut mulutnya sedikit berkedut. "Miguel Plasi, kamu tahu begitu Star Alliance Order diaktifkan, bahkan jika saya tidak melakukannya, saya khawatir banyak orang akan menjadi gila, mari kita lakukan sendiri." Di daerah Yunmeng, Adler Wolf, Mendes Grimm, dan yang lainnya mengaktifkan perangkat senjata sumber untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Dalam waktu 5 menit,
mereka telah melarikan diri dari ngarai tempat kuil itu berada hingga beberapa kilometer jauhnya. Tepat setelah semua orang meninggalkan empat tebing di mana ngarai itu berada, terdengar suara ledakan yang menghancurkan bumi dari belakang. Tebing di keempat sisi ngarai berubah menjadi debu di depan mata, runtuh ke tanah, dan menghilang seketika. Adegan seperti itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Jika semua orang melarikan diri sedikit lebih lambat sekarang, saya khawatir semua orang sepertinya berada di bawah puluhan juta ton batu sekarang. Bahkan kekuatan tahap 10 Yuanwu tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Adler Wolf memikirkan catatan yang ditinggalkan ibunya, dan dia juga sedikit takut. Ngarai runtuh menjadi kawah besar, dan segera terbentuk menjadi danau besar oleh air di sekitarnya yang mengalir entah dari mana. Melihat permukaan danau yang keruh, Adler Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Dia bertanya-tanya apakah Braga Han, Gustavo, Baryon Ishak dan yang lainnya mati di bawah. Jika mereka semua mati, akan ada lebih sedikit hal di belakang. Pikiran Adler Wolf baru saja muncul di benaknya. Forzao Guires melirik puncak gunung di sisi lain danau dengan teropong, dan menghela nafas. Sayangnya, bajingan Gustavo dan Baryon Ishak itu terlalu waspada. Adler Wolf buru-buru meraihnya. Setelah menggunakan teleskop, saya melihat Gustavo, Baryon Ishak, Braga Han dan yang lainnya, tetapi tidak ada yang mati. Meskipun sedikit malu, musuh Adler Wolf ini semua melarikan diri dari tepi tanah yang runtuh. Tampaknya pertempuran dengan Gustavo, Baryon Ishak dan yang lainnya bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Mendes Grimm dan Forzao Guires sama-sama orang pintar, meskipun mereka tahu bahwa Adler Wolf berada di luar kuil, dan tablet batu itu meledak, dia pasti mendapatkan beberapa manfaat, tetapi mereka tidak mengajukan pertanyaan. Adler Wolf memasuki 3 tugas utama Yunmeng, menyelamatkan Melissa Bain, menemukan kunci makam leluhur Wolf, dan mendapatkan barang-barang yang ditinggalkan ibunya di kuil. 3 tugas semuanya selesai, dan semua petunjuk ibu ada di kartu memori ini, dan perjalanan ke Yunmeng dapat dianggap sebagai akhir yang sempurna. Ayo pergi, tinggalkan area Yunmeng dulu. Adler Wolf menyapa semua orang, dan memimpin dalam bergegas menuju tepi area Yunmeng di sepanjang lokasi yang ditandai di peta. Adler Wolf ditemani oleh master seperti Bair Zesulo, Joel Ersaha, Sonya Mirror, Tenesa Rou dan lainnya. Ini adalah tim besar yang terdiri dari 1 atau 200 orang, kuat, menyapu jauh dari kedalaman Yunmeng, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di jalan, meskipun ada banyak tim yang masih berkeliaran di daerah Yunmeng, orang-orang itu hanya berjalan di sekitar tim Adler Wolf. Kecepatan kembali jauh lebih cepat daripada kecepatan masuk. Dari pagi hingga setelah pukul 2 siang, semua orang sudah tiba di luar desa Tenesa tempat Adler Wolf dikejar. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Anda dapat sepenuhnya meninggalkan Yunmeng dan memasuki Kunceng. Hanya saja Adler Wolf, Zanu Limu dan yang lainnya baru saja akan masuk ke mobil ketika sosok yang dikenalnya muncul di depan semua orang, yang disebut Putri Italia Aina. Aiya, sayang Adler Wolf, kamu tidak mati, itu bagus. Pada saat yang sama, Putri Aina melangkah maju untuk mengaitkan leher Adler Wolf dan ingin mencium mulut Adler Wolf. Adler Wolf mengerutkan kening, mendorong Putri Aina menjauh, mendengus dingin di lubang hidungnya, dan menyelidiki dengan persepsinya yang kuat. Desa Tenesa semuanya tanah datar, kecuali beberapa hutan yang jarang, tidak ada tempat lain untuk bersembunyi. Adler Wolf dengan mudah merasakan aura lusinan master yang tersembunyi dalam kegelapan. Ketika Putri Aina menggunakan hipnotisme pada Adler Wolf sebelumnya, Adler Wolf tahu bahwa seseorang pasti diam-diam mencoba menggunakan wanita untuk mendapatkan sesuatu dari Adler Wolf. Keluar, jangan bersembunyi. Dengan ahli yang begitu kuat di sisi Adler Wolf, dia tidak takut pada kekuatan apapun. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Putri Aina berdiri di samping Adler Wolf, wajahnya mau tak mau berubah. Adler Wolf tersayang, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sembunyikan? Apakah kamu meragukanku? Putri Aina memandang begitu banyak orang di sekitar Adler Wolf, sedikit bersalah jangan mengkhianati diri sendiri. Saat berbicara, Putri Aina mengaktifkan hipnotisme lagi, mencoba menyerang pikiran Adler Wolf. Apalagi kali ini Putri Aina menggunakan invasi paksa yang sangat kejam. Jika kekuatan mental Adler Wolf sendiri tidak cukup kuat, dihipnotis oleh Putri Aina seperti ini akan langsung berubah menjadi keadaan vegetatif. Seorang wanita cantik yang terlihat begitu lembut, namun memiliki hati yang begitu jahat. Adler Wolf juga memiliki beberapa kemarahan di hatinya. Dia mengaktifkan teknik hipnosis mental yang lebih kuat daripada Putri Aina,
yang secara langsung menghipnotis Putri Aina, dan itu adalah hipnosis yang dalam. Mata Putri Aina lesu sejenak, dan seluruh orang tampak tersesat. Lawan aku, Adler Wolf mendengus dingin, kamu masih tidak tahu bagaimana cara maju atau mundur. Lagi pula, siapa yang mengirimmu ke sini? Apa yang ingin kamu lakukan saat memasuki Huaya? Seluruh sosok Putri Aina seperti boneka, menjawab, ini Yang Mulia Krales, Yang Mulia ingin mendapatkan kunci makam leluhur di Tuan Muda Wolf, dan harta karun di kuil. Kami berencana untuk merampok harta Tuan Muda Wolf. 32 disergap di sekitar para master, kekuatannya adalah di bawah kendali kekuatan mental Adler Wolf. Charles mengatakan semua informasi yang dia ketahui dengan gamblang. Adler Wolf mengedipkan mata pada Limu, Joeler Saha, Nathanael Yorkie dan yang lainnya yang berada di sampingnya, dan semua orang memimpin tuan mereka untuk menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, ada teriakan di hutan sekitarnya. Para master di sekitar Adler Wolf sekarang cukup untuk menyapu sebuah negara, dan tidak masalah bagi para master yang diatur oleh Charles. Putri Aina terus melaporkan, Yang Mulia memasuki Huaya dengan tujuan yang sangat penting. Dia ingin memasuki perbatasan Miao, bergabung dengan Sekte Gu, dan melatih sekelompok tentara mati yang dikendalikan oleh cacing Gu. Apalagi, di sana adalah putra dan putri. Yang paling penting adalah Yang Mulia telah menemukan bahwa ada mineral di Miaojiang yang lebih berharga daripada berlian, dan ingin mengembangkannya dengan tenang. Mendengar bahwa itu adalah Charles, Adler Wolf tidak terkejut sama sekali. Tetapi setelah mendengar Putri Aina mengatakan mineral yang lebih berharga daripada berlian, jantung Adler Wolf berdetak kencang. Lebih berharga dari berlian, itu hanya bisa menjadi biji origin energi. Namun, Adler Wolf bertanya kepada Putri Aina beberapa kali. Putri Aina tahu sedikit tentang mineral tertentu, jadi Adler Wolf harus menyerah. Miaojiang Barat Daya, apakah Anda ingin pergi? Biji energi asal sangat penting bagi Adler Wolf sekarang. Saya awalnya berpikir bahwa akan ada kumpulan biji energi asal di kota kumuh di selatan kota Huadu, tetapi pada akhirnya Gordon Berg menggalinya dan mengatakan itu bukan biji energi asal, tetapi mirip dengan lambung kapal. Putri Aina dihipnotis di sisi ini, di puncak gunung 3 km jauhnya dari sisi desa Tenesa. Charles dan sekelompok bawahan melihat situasi di bawah dengan teropong, sementara percakapan antara Putri Aina dan Adler Wolf terdengar di headset. Mendengar bahwa Putri Aina benar-benar melaporkan targetnya di Huaya secara rinci, Charles hampir melompat kaget, sialan, apakah Putri Aina gila? Anak buah Charles di sebelahnya juga bingung. Yang Mulia, tujuan kita memiliki segalanya telah diekspos, ini bukan hal yang baik. Haruskah kita membiarkan seseorang membunuhnya? Charles dengan marah menamparkan kepala bawahannya dengan tamparan, kamu mencari kematian, kamu mengekspos posisi kami, kamu memberikannya. Mundur, mundur segera, orang-orang di bawah mungkin sudah selesai, hei, cepatlah dan cepatlah. Ayo pergi ke Miaojiang, kita harus mengulur waktu. Jarak 3 km mungkin memakan waktu lebih dari setengah jam bagi orang biasa untuk berjalan. Tetapi untuk Master Yuan Wu, itu hanya masalah beberapa menit. Terlebih lagi, di sebelah Adler Wolf, ada Mendes Grimm, Dewa Perang, dan para elit di bawah tahta naga. Ada juga keluarga Yorkie dari keluarga Yuan Wu, orang barbar di barat daya. Dengan begitu banyak kekuatan yang mengepung dan menekan mereka, Charles tidak akan bisa datang ke sini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Charles memimpin sekelompok pria di sekitarnya untuk pergi dengan cepat. Hanya setelah berjalan kurang dari 1 kilometer, teriakan para master penyergapan datang dari headset. Adler Wolf, Mendes Grimm, Forzao Guires dan lain-lain tidak memulai pertempuran penyergapan di desa Tenesa sama sekali, dan pertempuran berakhir dengan mudah dalam 5 menit. Pada dasarnya tidak ada penundaan dalam rencana perjalanan, Adler Wolf, Mendes Grimm dan yang lainnya dengan cepat melaju menuju tepi pintu keluar Yunmeng. Istana bawah tanah runtuh, kuil itu runtuh. Kunci makam leluhur Wolf jatuh ke tangan Adler Wolf. Jauh di pegunungan Yunmeng yang ramai, meskipun komunikasi tidak nyaman, semua keluarga kekuatan utama telah menyampaikan berita melalui saluran mereka sendiri. Seluruh dunia seni bela diri, dunia Yuan Wu, mulai mendidih. Dan seluruh area Yunmeng secara bertahap menjadi tenang. Iring-iringan mobil Adler Wolf meninggalkan desa Tenesa, dan di puncak lain di desa Tenesa berdiri sosok seorang gadis muda dan seorang lelaki tua. Ketika konvoi Adler Wolf benar-benar menghilang di sisi lain lereng gunung, lelaki tua itu berkata kepada gadis itu, Nona, apakah Anda lega kali ini? Saya juga membantunya mendapatkan kunci,
dan kejutan itu juga membantu kejutan. Bahkan, kuil mereka semua membantunya masuk. Nona, haruskah kamu ikut denganku juga? Jangan buat saya malu. Kedua orang yang berdiri di puncak gunung itu tidak lain adalah Lucia Zhou dan Old Min. Sudut mulut Lucia Zhou bergerak, dan mengangguk kepada Penatua Min, terima kasih. Ayo pergi. Dia melihat kembali ke lokasi Adler Wolf lagi, air mata jatuh dari sudut matanya, dan dia berteriak dalam hatinya, suamiku, kamu harus pergi. Dalam setahun, kamu harus memasuki makam leluhur keluarga Wolf dan menemukan rahasia leluhur keluarga Wolf. Datang dan selamatkan aku. Jika tidak, aku akan benar-benar menikahi orang lain untuk menjadi seorang istri. Kecuali penyergapan di desa Tenesa, Adler Wolf, Mendes Grimm dan yang lainnya meninggalkan perbatasan Yunmeng sepanjang jalan tanpa halangan. Namun, Adler Wolf samar-samar merasakan perasaan aneh ketika dia meninggalkan 60 km terakhir dari hutan kematian di perbatasan Yunmeng. Di hutan ini sebelumnya, ketika malam tiba, ada hal aneh yang tersembunyi yang menyerang setiap benda hidup. Tetapi ketika Adler Wolf pergi kali ini, dia samar-samar merasa bahwa sesuatu yang misterius juga telah meninggalkan hutan, seolah-olah bersembunyi di sampingnya. Apa alasannya? Apakah mereka menatap diri mereka sendiri? Anda tahu, ada 30 atau 40 kotak misterius yang tersembunyi di tubuh Adler Wolf. Kotak semacam ini, di hutan yang gelap ini, dulunya bertindak seperti pas. Atau mungkin, karena dia mendapat tongkat dan jimat harimau. Kombinasi jimat harimau dan tongkat kerajaan tampaknya menjadi harta karun tertinggi di daerah Yunmeng. Penuh keraguan di hati mereka, Adler Wolf, Mendes Grimm dan yang lainnya memasuki Kunceng dan tinggal di hotel yang diatur oleh Jason Ge. Sebelum Adler Wolf bisa melihat Gerard Lyon dan Russo Kyle, dia segera memasuki kamar dan menggunakan komputer untuk membuka memori kartu yang ditinggalkan oleh ibunya. Tanda seru. Melihat isi kartu memori, Adler Wolf tercengang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nak, kamu dapat melihat kartu memori ini. Sebagai seorang ibu, saya sangat senang. Ini adalah rekaman video. Di komputer, seorang wanita bertopeng dengan kain kasa muncul, dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas, tetapi Adler Wolf dapat merasakan bahwa wanita ini pasti memiliki semacam hubungan darah dengannya. Jika Anda dapat memasuki kuil dan mendapatkan Star Alliance Order, Anda pasti mendapatkan kotak tulang, jimat harimau, tongkat kerajaan, Miguel Placy, dan kode otorisasi. Semua kondisi ini sangat diperlukan. Mendengarkan kata-kata ibunya di video, Adler Wolf tertegun sejenak. Kotak tulang, tongkat kerajaan, jimat harimau, kode otorisasi yang diberikan oleh Miguel Placy. Apakah ini serangkaian kondisi? Tongkat, jimat harimau, Miguel Placy, Adler Wolf bisa mengerti. Jadi apa itu kotak tulang? Mungkinkah itu jenis kotak misterius yang diberikan Tuan Mark? Dan apakah tatanan perjanjian? Apakah itu lensa astral heksagonal di loh batu? Oleh karena itu, ketika saya berada di tangga di depan kuil, saya tidak menemukan kekuatan apapun yang menghalangi. Apakah karena tongkat jimat harimau dan otorisasi Miguel Placy? Namun, otorisasi macam apa yang Miguel Placy berikan padanya? Adler Wolf hanya memiliki keraguan di dalam hatinya. Wanita dalam video itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Adler Wolf. Kamu pasti menebak otorisasi apa yang diberikan Miguel Placy kepadamu. Sederhananya, ini adalah serangkaian kode yang mungkin tidak kamu mengerti. Itu ada di lenganmu, kamu akan memahaminya secara alami. Adler Wolf menatap lengannya, tidak tahu kapan, di lengannya, serangkaian simbol aneh benar-benar muncul, bukan teks sandi, atau teks lainnya. Di permukaan, itu terlihat seperti pola misterius, mirip dengan pola susunan bintang di makam kuno. Namun, kapan Miguel Placy memberikan kode otorisasi untuk dirinya? Pikiran Adler Wolf terbang di benaknya, dan dia mulai berpikir kembali ketika dia bertemu Miguel Placy di area terlarang barbar, tetapi dia tidak mengharapkan kesempatan. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Adler Wolf adalah peta yang diberikan Miguel Placy kepadanya. Adler Wolf ingat bahwa sepertinya ada beberapa simbol serupa di tepi peta. Adler Wolf mengaduk-aduk tubuhnya dengan cepat, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak peta yang diberikan Miguel Placy. Oke, kamu harus ingat poin-poin berikut. Di perbatasan Miao Barat Daya, ada sekte yang membangkitkan serangga beracun. Aku baik kepada mereka saat itu. Di tempat itu, ada tambang Yuaneng, dan aku mengirim bayangan untuk menjaga di sana,
Anda harus segera pergi ke sana untuk mendapatkan sumber energi mineral. Sumber energi mineral sangat langka di planet ini. Saya juga meninggalkan beberapa hal untuk Anda di makam leluhur keluarga Wolf, jadi Anda juga harus masuk. Selain itu, bayangan itu adalah jenderal yang bertugas mengendalikan Legiun Shuro, dan dia 100% setia padamu. Ketika level tembakan Asura Legiun tercapai, bayangan itu akan menembak. Mendengar serangkaian kata dari ibunya, Adler Wolf tercengang. Miao Jiang, sumber biji energi. Jadi, Putri Aina mengatakan bahwa Charles menemukan mineral di daerah Miao Jiang, mungkinkah itu sumber biji energi? Charles ingin menambang mineral Huaya secara diam-diam. Dan tentara Shuro, mendengarkan nama ini, agak misterius. Tapi Adler Wolf memiliki tebakan samar di dalam hatinya, apakah Legiun Sura yang disebutkan oleh ibunya adalah kelompok misterius di hutan yang gelap. Tanpa bayangan dan tak terlihat, tidak ada penguasa Yuanwu yang bisa menolak. Namun, sekarang Adler Wolf tidak dapat memverifikasinya sama sekali. Karena ibu telah mengatur semua ini, Sekte Miao Jianggu harus pergi. Kurang dari 5 menit setelah video diputar, wanita di layar bangkit dan pergi, kembali menatap Adler Wolf dan tersenyum sedikit. Nak, aku menunggumu membawa ayahmu untuk menjemputku pulang, kamu bisa lakukan. Saat berikutnya, layar komputer tiba-tiba mati, dan dalam sekejap mata, komputer mulai berasap, dan berubah menjadi genangan lumpur hitam yang langsung menyatu dengan meja. Ini, Adler Wolf melihat komputer yang berubah menjadi air di depannya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ibu meninggalkan kartu memori untuk dirinya, dan setelah informasi berlalu, dapatkah dia langsung menghancurkan komputer? Apakah ini kekuatan fantasi, atau kekuatan teknologi? Namun, Adler Wolf percaya bahwa ini harus menjadi kekuatan teknologi. Dunia seni bela diri mungkin terdengar sedikit ilusi, tetapi tidak menembus batas tubuh manusia, itu masih seni bela diri. Namun, setelah dunia Yuanwu, perangkat Yuanwu muncul, yang mengubah sumber energi menjadi tubuh manusia dan melipat gandakan potensi tubuh manusia ratusan kali. Ini adalah pesona teknologi Yuanwu. Dan dilihat dari kartu memori yang ditinggalkan oleh ibunya, ada juga kode otorisasi yang diberikan Miguel Placy kepadanya, dan kuil yang dapat dipindahkan. Ada banyak tanda bahwa pasti ada peradaban teknologi lain di atas teknologi Yuanwu. Mungkin, sang ibu berasal dari peradaban itu. Apakah Lucia Zhou juga dibawa pergi oleh orang beradab itu? Sejauh ini, apa yang dikatakan Alfredo Santos dan Sonya Mirror, ada berita tentang ibu di daerah Yunmeng, ini sepenuhnya dikonfirmasi. Adler Wolf melihat genangan air di atas meja dan linglung. Ada ketukan tergesa-gesa di pintu kamar, dan Russo Kyle dan Gerard Lyon tiba dengan tergesa-gesa. Melihat Russo Kyle dan Gerard Lyon aman dan sehat, Adler Wolf tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat itu, ketika Kelvin Yuli meledak, Jorge Kerdo dari keluarga David Elias menembak, tetapi dia benar-benar hampir membunuh Adler Wolf. Jika bukan karena Gerard Lyon dan Russo Kyle menghalangi gelombang untuk Adler Wolf, aku khawatir Adler Wolf akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sejak lama. Russo Kyle, Gerard, kalian semua, baik-baik saja. Adler Wolf melangkah maju dan memeluk Russo Kyle dan Gerard Lyon. Ini semua adalah anggota tim inti Adler Wolf di masa depan. Adler Wolf sangat menghargai dua saudara hidup dan mati ini. Russo Kyle bukan apa-apa, tapi Gerard Lyon tidak bisa menahan diri untuk tidak menghindari tatapan mata Adler Wolf. Lagi pula, saat memasuki Yunmeng kali ini, Gerard Lyon menipu Adler Wolf. Apalagi keyakinan Gerard Lyon tidak konsisten dengan Adler Wolf, dan apakah dia akan menjadi musuh di masa depan tidak diketahui. Namun, Gerard Lyon dan Alfredo tidak tahu bahwa dalam perjalanan ke Yunmeng ini, meskipun mereka telah memperoleh banyak hal di kuil, mereka tidak mendapatkan dua hal utama. Sekarang situasinya mendesak, Gerard Lyon tidak punya pilihan lain yang baik, dia hanya bisa mengambil satu langkah dan melihatnya. Kakak Wolf, kamu baik-baik saja. Ketika Gerard Lyon berbicara, nada suaranya sedikit bermartabat. Di kedalaman Gunung Yunmeng, Gerard Lyon melihat Adler Wolf menjalani hidup dan mati beberapa kali dengan matanya sendiri. Tanpa menunggu jawaban Adler Wolf, Russo Kyle langsung menyela Adler Wolf dan Gerard Lyon. Oke, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Tuan Muda Wolf, di pagi hari, seorang wanita cantik bernama Melvin Jin menyerahkan surat kepada saya. Biarkan saya menyerahkannya kepada Anda secara pribadi. Melihat penampilannya, dia tampaknya sedang terburu-buru. Saat berbicara, Russo Kyle mengeluarkan amplop kulit sapi yang disegel dari tubuhnya. Melvin Jin,
Mendengar kata ini, jantung Adler Wolf berdetak kencang. Melvin Jin telah menjelaskan kepada Adler Wolf bahwa dia adalah orang suci dari Sekte Gu, dengan fisik yang sulit dan beracun. Karena Adler Wolf dan Melvin Jin digigit oleh dua kura-kura cinta, mereka sudah ditanam dengan cinta dan tidak dapat dipisahkan. Apa maksud Melvin Jin dengan meninggalkan surat untuk dirinya? Adler Wolf membuka amplop itu dengan cepat, dan kata-kata di surat itu agak centil, "Suamiku tersayang, cepat selamatkan keluarga, atau mereka akan ditiduri oleh pria lain." Itu hanya kalimat seperti itu, yang membuat Adler Wolf tiba-tiba hampir muntah darah. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.